أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Senin ini menjadi Senin yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sudah liburan ya, dengan liburan duha, liburan salat malam, liburan salat berjamaah. Saudara libur Sabtu Minggu, tapi saudara tidak libur ibadah. Ya, itulah orang-orang yang beriman yang merencanakan kemudian libur penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke tempat-tempat pelesir pun insya Allah tetap adalah ibadah, bila mana kemudian kita bismillah, jalannya dengan harta yang halal, kemudian merencanakan sholat duha di masjid yang mana, sholat kemudian zuhur di masjid yang mana, nanti asar bagaimana ceritanya, dan seterusnya. Hari ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang yakin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dikhawatirkan Rasulullah, yakni manakala Rasulullah menyebut bahwa yang dikhawatirkan oleh beliau salah satunya adalah dha'ful iman, berkurangnya keyakinan. Saya masih akan menggambar ya. Mari saudara, kita jangan sampai kalah ya sama mereka ya, yang kemudian Tuhannya adalah dirinya sendiri. Oke, Tuhannya adalah alam. Jangan sampai kalah sama mereka semua pemirsa. Jangan sampai kalah. Tuhan kita adalah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin, Tuhan kita semua. Yang menguasai apa? Yang maha menguasai diri dan maha menguasai alam. Saya contohkan ya, perilaku pikiran positif. Saya contohkan kepada saudara ya, kekuatan mimpi, keyakinan tanpa Allah. Dan Masya Allahnya, ini pun bisa jadi it's work done. Nih saya dapat laporan dari ibu-ibu nih, Ustadz pakai bahasa orang kafir nih sekarang, bahasa Inggris dulu. Kita di kampung nggak ngerti ya nih.
Ya maaf ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kita punya ilmu pengetahuan, dan saya doakan kemudian seluruh anak-anak Indonesia ya dia bisa kemudian berbahasa dunia tanpa meninggalkan bahasa yang dicintai, bahasa Indonesia. It's work-nya apa? Berhasil. Keyakinannya bekerja. Apa yang dia kemudian yakini itu terwujud. Padahal dia tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling simpel, misalkan ada orang yang pengen banget mobil mewah gitu. Saya pengen deh punya Hummer. Padahal ibu-ibu punya nih di dapur nih Hummer. Palu. Ya, ini Hummer mobil kira-kira kelas yang di atas 1 atau bahkan 2 miliar. Yang punya nih banyak nih pengusaha-pengusaha tambang apa ini, orang kaya ya. Lalu ada orang kecil yang tidak punya penghasilan kemudian bilang, saya pengen deh punya Hummer. Itu ya nggak pakai insya Allah, nggak pakai mudah-mudahan, dan tidak punya visi misi juga. Buat apa kalau udah punya Hummer? Nggak ada visi misi, pokoknya pengen punya aja, pengen gaya-gayaan gitu. Oke, kita langsung aja declare tujuan dia punya Hummer adalah gaya-gayaan, pengen ngerasain. Nah, menurut mereka-mereka yang beraliran positif ya, dari golongan misalkan mereka yang percaya bahwa if you believe, jika Anda percaya atau Anda bilang Anda tinggal mensubmit atau mentransmit, mengoper gagasan Anda, pikiran Anda, impian Anda kepada alam, maka alam akan mendukung Anda. Tanpa kemudian kalau Allah, dia sekali lagi bilang, tanpa insya Allah, tanpa mudah-mudahan, subhanallah, ini betul-betul terjadi. Ada satu sahabat dia punya Hummer, sopirnya nggak kerja, sementara dia harus pergi ke bandara. Karena tidak punya sopir, harus ke bandara. Wah, datang nih temennya yang pengen punya Hummer ini. Karena melihat temen itu pakai Hummer gagah, apa dia bilang? Anterin saya ke bandara, saya mau ke airport. Sampai di bandara, si temen itu bilang, lo bisa bawa mobil gue nih? Bisa. Ini deh, saya mau ke Surabaya 3 hari. Nanti jemput saya lagi ya di sini ya. Daripada saya parkir di terminal nginep bandara, ini kuncinya yang bawa mobilannya. Tanpa sadar, he didn't realize, ya, dia tidak menyadari bahwa ini udah dicapai sama dia. Ini udah tercapai oleh dia. Yang menarik buat kita adalah, apalagi kalau kita kemudian menyandarkan kepada Allah. Tapi saat itu kan cuma 3 hari. Udahlah, ente mau ngomong apa kita tercapai. Ya tercapai sementara masih 2-3 hari. Kita akan lihat ya kemajuan orang-orang yang tidak bertuhan Allah. Kemajuan orang-orang yang Tuhannya adalah diri sendiri. Kemajuan orang-orang yang kemudian Tuhannya adalah alam semesta. Pikiran positif, keyakinan diri. Kita jangan sampai kalah. Jangan kemana-mana.